Halo, saya Anggit Anurogo Pangestu. Saya mahasiswa mata kuliah Hitung Perataan Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua soal mengenai hitung perataan. Langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, hitung nilai paling mungkin atau most probable value untuk A dan B dalam persamaan di bawah ini dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Diasumsikan bobot pengamatan yang dimiliki sama. Persamaannya ada tiga. Persamaan yang pertama, 3A plus 2B sama dengan 7,8 plus V1. Persamaan yang kedua, 2A min 3B sama dengan 5,55 plus V2. Persamaan yang ketiga, 6A min 7B sama dengan 8,5 plus V3. Penyelesaiannya itu ini. Kita ubah dulu persamaan ini menjadi bentuk yang seperti ini. Lalu kita susun ketiga persamaan ini menjadi fungsi AB yang sama dengan sigma V kuadrat, yaitu menjadi seperti ini. Jadi kita kuadratkan untuk masing-masing persamaannya. Lalu untuk mendapatkan solusi yang minimum, untuk turunannya itu harus sama dengan 0. Maka dari itu ini kita sama dengan 0. Lalu kita turunkan terhadap A, dan untuk turunan terhadap A kita mendapatkan persamaan ini, 98A min 84B min 171 sama dengan 0. Lalu kita turunkan juga terhadap B. Untuk turunan terhadap B, kita mendapatkan persamaan ini, min 84A plus 124B plus 121,1 sama dengan 0. Dari kedua persamaan ini, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, agar kita lebih mudah dalam menyusun dalam bentuk matriks. Lalu kita ubah menjadi bentuk matriks A kali X sama dengan B. Matriks A ini adalah matriks koefisien dari persamaan ini. Isinya adalah koefisien-koefisien ini. 98, min 84, min 84, dan 124. Matriks X itu adalah ini, A dan B. Matriks B adalah matriks konstanta yang isinya ini hasilnya dari persamaan ini. Lalu kita selesaikan dengan metode Cramer. Metode Cramer ini membutuhkan tiga matriks ya untuk matriks ini, yaitu matriks A, matriks A1, dan matriks A2. Matriks A1 ini adalah matriks A yang pada kolom pertamanya diganti dengan nilai yang ada pada matriks B. Untuk matriks A2, ini adalah matriks A yang pada kolom keduanya kita ganti dengan nilai pada matriks B. Lalu untuk masing-masing matriks ini, matriks A, matriks A1, dan matriks A2, kita cari determinannya masing-masing. Setelah mencari determinan, lalu kita bisa langsung mencari nilai A dan B. Untuk mencari nilai A yaitu determinan A1 per determinan A, sama dengan ini 2,166405. Untuk nilai B yaitu determinan A2 per determinan A. Hasilnya ini 0,491,758. Untuk mengecek hasil ini apakah sudah benar atau belum, kita masukkan ke matriks ini. Kita masukkan ke matriks X-nya nilai A dan B ini. Hasilnya ini kita bandingkan dengan B yang tadi. Kalau misalnya sama, berarti ini hasilnya sudah benar ya. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi, nilai A dan B-nya, untuk kita mencari nilai V-nya. Setelah kita substitusikan, kita mendapatkan nilai V ini. Lalu kita mencari nilai V kuadrat. Ini tinggal dikuadratkan, lalu sigma V kuadratnya ini ketemu. Dan inilah sigma V kuadratnya. Jadi kesimpulan untuk soal pertama ini, nilai A-nya yang didapatkan yaitu 2,166405, yang nilai B-nya adalah 0,491758, dan sigma V kuadratnya adalah 8,46542. Untuk soal yang kedua, langsung saja di sini disajikan jaring sifat datar. Dengan informasi yang seperti yang ada di tabel ini, ada beda tingginya, panjang sisi, tinggi dan tinggi titiknya. Beda tinggi ini pada sisi 1, 2, 3, 4, 5 itu ini ya, yang dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5. Penyelesaiannya, sebelumnya kita harus mencari ini dulu, N, N0, dan R. N itu adalah banyak pengukuran, itu adalah ini, banyaknya data, berarti ada 5. Untuk banyak pengukuran yang diperlukan N0 itu adalah banyak pengukuran minimal yang bisa kita cari untuk mencari ini, kedua titik ini. Kenapa 2? Ini kan sebenarnya kalau kita mau menentukan BM1 dan BM2 cukup dengan misalnya A ditambah 1 ditambah 3 sudah ketemu ya, jadi minimalkan 2. Terus banyak pengukuran lebihnya berarti ada berapa? Tinggal N min N0, yaitu 5 min 2 sama dengan 3. Lalu kita menyusun syarat yaitu AV plus W sama dengan 0. Sebelumnya kita harus menentukan dulu syarat geometrik pada gambar ini. Syarat geometrik ini ada apa aja? Syarat geometriknya itu ini, ada kurang lebih ada 6, yaitu H1 ini, H1 min H2, kenapa min? Karena ini berlawanan dengan arah panah, min beda tingginya antara B dan A. Jadi B min A sama dengan 0. Terus kita susun semuanya. Ini ada dari H4, H5, terus ada yang jalur 1, 3, 5, dan seterusnya.
Lalu untuk menentukan ini, kita cukup membutuhkan 3 syarat geometrik, karena R-nya ada 3 ya. Saya memilih persamaan nomor 1, 2, dan 3 karena ini yang 1, 2 ini adalah jalur terpendeknya, dan yang ketiga ini tambahan. Terus persamaan syaratnya kita susun. Karena ini tadi ada H1, H2, H3, H4, dan H5, berarti V-nya itu ada V1, V2, V3, V4, dan V5. Untuk persamaan ini, kita masukkan siapa saja yang terlibat. Untuk persamaan pertama ini kan tidak mengandung H3, H4, H5, berarti V3, V4, V5-nya juga 0. Tinggal ada V1-nya itu 1, terus V2-nya itu min 1. Hal yang sama juga kita cari di ini persamaan yang 2 dan 3. Setelah itu kita mendapatkan ini. Lalu kita susun matriks A, W, dan P. Matriks A-nya ini adalah matriks ini yang tadi koefisiennya 1, min 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Untuk matriks W ini adalah matriks kesalahan penutup untuk syarat geometrik tadi. Caranya ini untuk kita tinggal persamaan ini kita masukkan ke sini, lalu kita masukkan nilai-nilai yang ada di tabel paling atas tadi. Hasilnya adalah ini. Lalu untuk matriks P ini adalah matriks bobot. Ini tadi sudah ada di dalam soal, bobotnya itu 1 per sisi, per panjang sisi ini, sehingga dalam kilometer. Lalu kita susun saja, dan kita juga nanti membutuhkan ini matriks Q. Matriks Q ini adalah matriks P inverse. Lalu kita menghitung matriks koreksi V. Sebelumnya kita harus mencari matriks koreksi ini K dulu. Kita mencari K dulu. Caranya ini matriks dari min di dalam kurung matriks A dikali matriks Q, matriks A transpose di inverse, kemudian dikali dengan matriks W. Setelah kita mendapatkan matriks K ini, lalu kita bisa mencari ini koreksi matriks V-nya. Caranya ini ada matriks Q dikali matriks A transpose dikali matriks K. Lalu kita mendapatkan nilai koreksi. Setelah mendapatkan nilai koreksi ini, kita bisa menentukan H yang benar. H yang benar ini kita dapatkan dari H pertama tadi yang ada di soal, ditambah dengan nilai koreksi. Lalu kita mendapatkan nilai H yang benar. Setelah mendapatkan H yang benar, delta H yang benar ini, kita bisa menentukan tinggi definitif untuk BM1 dan BM2. BM1 kita bisa cari untuk jarak terpendeknya, yaitu titik A plus H1 yang sudah benar ya. Untuk BM2 itu adalah C ditambah H4. Jadi ketemunya ini tinggi definitifnya. Untuk pengecekan apakah tadi hanya itu sudah benar atau belum, kita bisa masukkan ke syarat geometrik tadi. Apakah hasilnya sama dengan 0 atau tidak. Setelah kita cek, ternyata hasilnya 0 semua. Berarti ini hasil koreksinya tadi sudah benar ya. Setelah ini kita menentukan simpangan baku. Simpangan baku ini sebelumnya kita menentukan matriks ini dulu, P transpose dikali matriks P dikali V. Ketemunya ini 0,003651. Untuk menentukan simpangan baku, kita bagi dengan nilai R. R-nya tadi 3, berarti sama dengan 0,001217. Lalu kita menentukan matriks kofaktor. Matriks kofaktor itu ini membutuhkan matriks Q, terus matriks ini. Nanti kita bisa menentukan ini tinggal menggunakan rumus kalau di Excel. Setelah itu, kita menghitung matriks variansi kovariansi pengamatan setelah perataan. Lalu ini rumusnya adalah tadi nilai simpangan baku dikali matriks ini tadi kofaktor. Setelah itu kita menyusun matriks W. Matriks W didapatkan dari tadi persamaan di tinggi definitif, yaitu A plus H1 yang udah benar. Karena ini kita H1, berarti kita cuma membutuhkan H1, berarti H2, H3, H4, H5-nya 0. Yang PM2 kita H4 yang terlibat, berarti H1, H2, H3, dan H5-nya itu 0. Setelah itu menghitung matriks variansi kovariansi setelah perataan. Itu matriks B ini dikali dengan matriks yang ini, matriks variansi kovariansi dikali dengan matriks B transpose. Hasilnya ini matriks berordo 2 kali 2, terus variansinya itu ada di diagonal pertama. Variansi untuk BM1-nya itu berarti ini 0,00103, variansi untuk BM2-nya itu 0,001404. Standar deviasinya itu tinggal akar variansi. Akar variansinya itu ini standar deviasi untuk masing-masing baik BM1 maupun BM2. Lalu tinggi titik BM1 dan BM2 dan ketirikanya itu ini kesimpulannya adalah BM1 memiliki tinggi 101,052 meter plus minus 0,032091 meter. Yang BM2 tingginya adalah 102,022 meter plus minus 0,037475 meter. Yang belakang ini adalah merupakan nilai ketelitian. Ya, untuk pembahasan dua soal ini saya rasa cukup. Sekian dari saya.